Atik Sundari telah beberapa hari ini murung terus lantaran dalam seminggu tetangganya meninggal dunia dengan misterius. Seluruh badannya luka-luka berwarna hitam seperti orang yang dicucuki banyak dan matanya hampir keluar. Padahal cuma sakit sebentar, dikiranya masuk angin biasa. Tetapi kenyataan tidak nututi ketika dibawa ke rumah sakit setelah dirunut, ternyata korban hanya kalah janji. Katanya hari ini mau melunasi hutangnya kepada Mas Bonar yang masih kakak kandungnya sendiri. Begitu berkali-kali dan setiap ada korban tewas, mesti keluarganya bilang kalau punya utang dengan kakaknya dan belum membayar sampai batas waktunya. Ini mesti perbuatan kakak yang tidak kapok-kapok, padahal hartanya sudah melimpah. Demikian pikir Atik Sundari. Gawang-gawang masih terngiang ketika kedua orang tuanya mau wafat. Selain mewariskan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang besar, ternyata orang tuanya itu juga punya lemek, atau menurut orang Jawa namanya pesugihan. Duk, dan kamu Bonar, Bapak hanya bisa mewarisi rumah dan tanah sedikit. Bagilah rata dan adil, jangan rebutan. Namun Bapak juga punya ingon-ingon banyak angkrem yang bisa membantu kamu dalam mencari rezeki. Semoga kamu bisa ngomong. Demikian ucapnya ketika itu. Tentang tanah dan bangunan rumah telah dibagi dua sama-sama setuju. Namun mengenai ingon-ingon banyak angkrem, sebetulnya Atik Sundari agak keberatan. Sebagai pemeluk agama yang taat, hati kecilnya tidak sampai kalau harus mengorbankan orang lain demi kepentingan kekayaan sendiri atau numpuk harta. Maka ketika orang tua menyinggung masalah pesugihan banyak angkrem, Atik Sundari menolak dengan halus, biar kakaknya Mas Bonar yang mengurus. Maka dalam kehidupan sehari-hari, Atik Sundari sekeluarga biasa-biasa saja. Sedangkan kakaknya Bonar, di samping warisan orang tua sudah kaya, kini semakin kaya lagi. Kehidupannya serba mewah. Rumah besar, mobil ada 2 masih kincling, semua keluaran tahun mutakhir. Tetapi kakak beradik itu tetap tinggal berdampingan, sebelah kiri kakaknya dan Atik Sundari sebelah kanan. Mereka rukun satu sama lain, anak-anaknya pun bermain bersama, tidak pernah congkrah atau saling bermusuhan. Yang merisaukan Atik Sundari adanya kematian warga kampung yang misterius dan berturut-turut. Dengan luka hitam bengkak-bengkak sekujur tubuhnya, rojah rajih mengenaskan. Di lain pihak, kekayaan kakaknya semakin membengkak, sugih melegendu. Maka setelah sembahyang maghrib, Atik Sundari menemui kakaknya yang baru saja pulang dari toko, mengutarakan maksudnya. Mas Bonar, apakah tega melihat warga menjadi korban akibat pesugihan banyak angkrem? Katanya langsung pada persoalan. Sudahlah dik, ini urusan kakak, kamu tidak usah ikut-ikutan. Yang penting hidup kamu berkecukupan, jawab kakaknya kalem. Mas, kita hidup ini kan butuh bermasyarakat juga. Kalau kita banyak merugikan orang-orang yang tidak berdosa, bagaimana mempertanggungjawabkan besok di akhirat? Ungkap Kak Sundari. Pokoknya ini semua tanggung jawab saya. Yang penting harta kita berlimpah, hidup kita cukup tambah disegani, kata Bonar tegas. Tidak mas, saya berani menentang kelakuan jahat. Karena ingat, besok semua perbuatan kita di dunia pasti diadili oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mulai detik ini, saya anggap kamu bukan kakakku lagi. Kalau kamu masih tega berbuat jahat, kata Atik Sundari sembari berdiri meninggalkan ruang tamu kakaknya. Mendapat tantangan dari adiknya, Bonar bukannya sadar, tetapi malah berbuat lebih jahat lagi. Paginya, ketika anaknya Atik Sundari sedang bermain-main di halaman rumah, mendadak pulang sambil menjerit-jerit ketakutan. Jangan, saya takut, saya tidak bersalah. Matanya mendelik seperti melihat barang yang menakutkan. Katanya ia diuber-uber oleh binatang seperti itik. Warnanya putih mulus agak besar dan bulunya panjang. Pasti banyak angkrem. Kenapa kakakku tega kepada keponakan sendiri?
gumam Atik Sundari getem-getem. Setelah konsultasi dengan Kiai Nur Saleh, Atik Sundari mulai mengadakan perlawanan terhadap pesugihan kakaknya. Ia tahu persis kalau setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, banyak angkrem itu harus diberi sesaji. Maka keberadaannya harus mendekam di pekarangan seperti sedang mengerami telur-telurnya agar bisa menetas dengan baik. Saat itulah yang tepat untuk memusnahkan makhluk gaib itu, sebab kalau tidak atau sedang berkeliaran, galaknya bukan main. Maka dibacanya ayat-ayat suci Al-Quran sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari bahaya, terutama perbuatan setan yang menyesatkan. Tiba-tiba seperti ada guntur meledak di dalam rumah. Tahu-tahu sosok tubuh kakaknya terbanting jatuh di lantai sambat-sambat. Aduh, sakit, jangan bunuh aku, tolong, kapok. Paginya tersebar ke seluruh kampung bahwa Juragan Bonar meninggal dunia mendadak tanpa sakit lebih dulu. Sekujur badannya penuh luka arang keranjang, seperti dipatuk binatang buas lebam hitam. Juga matanya mendolo menahan rasa takut. Yang mengherankan, ranjang tempat tidurnya basah-basah seperti habis untuk bertelur binatang itik, tetapi tidak jadi, dan bau busuk sangat menyengat. Sampai jenazah dikuburkan, tidak ada orang yang tahu, kecuali Atik Sundari adiknya. Semoga diampuni dosamu, Mas Bonar. Saya terpaksa mengusir banyak angkrem dari rumah ini. Jangan sampai membuat bencana di masyarakat. Demikian batinya. Konon, pesugihan banyak angkrem merasa diusir dari rumah, membuat marah, dan buntutnya tuannya sendiri yang dilalap.